Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 15 April 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Kristus, Pangeran Penakluk, telah menaklukkan segalanya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ferdinand Wentuk. Kepada Saudara Ferdinand, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan pagi kita pada pagi hari ini 15 April 2024 dengan judul Pangeran Penakluk. Ayat tema kita diambil dari Wahyu 1 ayatnya yang ke-18, yang berbunyi, Aku adalah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Para tawanan yang dibangkitkan dari kubur pada saat kebangkitan Yesus adalah piala-pialanya sebagai Pangeran Penakluk. Demikianlah dia membuktikan kemenangannya atas maut dan kubur. Demikianlah dia memberikan janji dan jaminan kebangkitan semua orang yang benar, yang telah mati. Mereka yang dipanggil keluar dari kuburnya, pergi ke kota, dan menampakkan diri kepada banyak orang, dalam wujud kebangkitan mereka, dan bersaksi bahwa Yesus memang telah bangkit dari kematian, dan bahwa mereka telah bangkit bersama-sama dengan dia. Suara yang berseru, "Sudah selesai," terdengar di antara orang mati. Ia menembus dinding makam dan memanggil orang-orang yang tertidur untuk bangkit. Demikianlah kelak ketika suara Allah terdengar menggetarkan langit dan bumi. Suara itu akan menembus makam dan membuka kuburan. Gempa bumi yang dahsyat kemudian akan menyebabkan dunia terhuyung-huyung seperti seorang pemabuk. Kemudian Kristus, Raja Kemuliaan, akan muncul bersama semua malaikat surgawi. Sangkakala akan berbunyi, dan pemberi kehidupan akan memanggil orang-orang benar yang telah mati ke dalam kehidupan kekal. Para imam dan pemimpin sudah mengetahui dengan baik bahwa orang-orang tertentu yang sudah mati telah bangkit pada kebangkitan Yesus. Laporan otentik disampaikan kepada mereka tentang orang-orang berbeda yang telah melihat dan berbincang dengan orang-orang yang telah dibangkitkan ini, dan mendengar kesaksian mereka bahwa Yesus, Pangeran Kehidupan, yang telah dibunuh oleh para imam dan pemimpin, telah bangkit dari kematian. Laporan palsu bahwa murid-murid telah merampok makam jenazah guru mereka dengan cepat beredar, sehingga banyak orang yang mempercayainya. Namun para imam dalam membuat laporan palsu mereka bertindak berlebihan, dan semua orang yang berpikir tidak dibutakan
oleh kefanatikan mendeteksi kebohongan tersebut. Para imam dan pemimpin terus-menerus merasa takut kalau-kalau saat berjalan atau di dalam rumah mereka sendiri. Mereka akan bertemu muka dengan Kristus yang telah bangkit. Mereka merasa tidak ada keamanan bagi mereka. Baut dan palang tampaknya hanya memberikan perlindungan yang lemah terhadap kebangkitan Anak Allah. The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 223 sampai 225. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Saudara Dinan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata kepada Yohanes, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup." Yesus telah dibangkitkan dari kematian oleh Bapanya, dan karenanya Yesuslah buah sulung kebangkitan, Yesuslah kebangkitan dan hidup, Yesuslah pangeran penakluk iblis dan kerajaan maut. Itu sebabnya banyak orang kudus yang bangkit saat Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, lalu keluar dari kubur saat Yesus keluar dari kubur. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 223, paragraf 2. Para imam dan penghulu sudah mengetahui dengan baik bahwa orang-orang tertentu yang sudah mati telah bangkit pada kebangkitan Yesus. Laporan otentik disampaikan kepada mereka tentang orang-orang berbeda yang telah melihat dan berbincang dengan orang-orang yang telah dibangkitkan ini, dan mendengar kesaksian mereka bahwa Yesus, pangeran kehidupan, yang telah dibunuh oleh para imam dan penguasa, telah bangkit dari kematian. Jadi, banyak saksi dari peristiwa kebangkitan tersebut, dan kabar sukacita itu telah sampai kepada para imam dan pemimpin orang Yahudi. Padahal, para imam dan para pemimpin orang Yahudi telah menyebarkan kabar dusta bahwa murid-murid Yesus telah mencuri tubuh Yesus. Apa yang terjadi dengan kabar dusta tersebut? The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 223, paragraf 2 melanjutkan. Laporan palsu bahwa murid-murid telah merampok makam jenazah guru mereka dengan cepat beredar, sehingga banyak orang mempercayainya. Namun para imam dalam membuat laporan palsu mereka bertindak berlebihan, dan semua orang yang berpikir tidak dibutakan oleh kefanatikan mendeteksi kebohongan tersebut. Meski sempat ada yang percaya akan kabar dusta tersebut, namun orang yang otaknya bekerja akhirnya tahu bahwa itu adalah kabar dusta. Mengapa bisa ketahuan bahwa itu adalah kabar dusta? Sebab para imam meminta para penjaga kubur untuk mengatakan bahwa para murid mencuri tubuh Yesus saat para penjaga tersebut sedang tidur. Nah, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 224, paragraf pertama. Jika para prajurit tertidur, mereka tidak akan tahu bagaimana kuburan itu menjadi kosong. Jika salah satu penjaga sudah bangun, dia pasti akan membangunkan yang lain. Jika mereka benar-benar tidur seperti yang mereka nyatakan, konsekuensinya sudah diketahui semua orang. Hukuman bagi pengabaian tugas seperti itu adalah kematian, dan tidak ada harapan untuk mendapatkan pengampunan, sehingga pelanggar tidak akan menyatakan kesalahannya. Inilah sebabnya orang-orang yang otaknya bekerja tidak percaya kabar dusta yang disebarkan oleh para imam. Bagaimana orang yang tidur tahu siapa pencuri yang datang mencuri? Itu sama mustahilnya dengan orang mati bisa bangun sendiri. Artinya, orang tidur dan orang mati tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Inilah kalau otak kita bekerja. Kemudian, perhatikan juga yang berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 224, paragraf 2. Seandainya saja mereka tidak begitu yakin akan kebenaran pernyataan mereka,
mereka akan meminta pertanggungjawaban murid-murid itu dan menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada mereka. Bahwa mereka tidak melakukan hal ini merupakan bukti nyata bahwa para murid tidak bersalah, dan fakta bahwa para imam terdorong untuk membuat dan menyebarkan kebohongan demi memenuhi bukti-bukti yang memberatkan mereka dan menegakkan kebenaran akan kebangkitan Yesus dan pernyataannya sebagai anak Allah yang ilahi. Orang yang otaknya bekerja akan berpikir, kalau memang para murid benar-benar mencuri tubuh Yesus, seharusnya diadili dan dihukum. Tapi kenyataannya tidak. Malah, kabar dusta tersebut menjadi bukti bahwa para murid tidak bersalah, dan bahkan kabar dusta itu menegakkan kebenaran bahwa Yesus anak Allah yang ilahi telah bangkit. Jadi, para imam dan para pemimpin membuat blunder. Karenanya, kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya memusnahkan iblis dan kerajaan mautnya, tetapi mempermalukan para imam dan para pemimpin Yahudi yang telah membunuh pangeran penakluk. Serta, The Spirit of Prophecy, volume 3, halaman 224, paragraf 2, melanjutkan. Penampakan Yesus yang sering terjadi di hadapan murid-muridnya dan orang-orang mati yang dibangkitkan bersamanya juga banyak menanamkan kebenaran dalam pikiran orang-orang yang mau percaya. Percaya bahwa Yesus telah bangkit dan bangkit bersama piala kemenangannya adalah pilihan. Apakah kita mau percaya atau tidak percaya, itu adalah pilihan. Sebab kabar dusta telah disebarkan dan kabar kebenaran juga dinyatakan, bahkan dengan bukti bahwa ada orang-orang yang sudah mati bangkit bersama Yesus. Apa pilihan saudara? Sebelum saudara menjawab, mari kita baca kutipan berikut ini. Pemalsuan orang-orang Yahudi ini mempunyai persamaan di zaman kita. Para penganiaya kebenaran yang sombong menghabiskan waktu, pengaruh, dan uang mereka untuk membungkam atau membantah bukti kebenaran, dan tindakan yang paling tidak konsisten diambil untuk mencapai tujuan ini. Dan tidak ada orang yang berakal budi yang akan dengan rakus menelan kebohongan yang paling menggelikan, karena hal itu sesuai dengan perasaan hati mereka. Saudaraku dalam Tuhan, laporan palsu, kabar dusta masih ada sampai sekarang dan dibuat oleh orang-orang yang berusaha membungkam atau membantah kebenaran dan bukti-buktinya. Tetapi orang yang otaknya bekerja tidak akan termakan oleh dusta-dusta tersebut. Kemudian, The Spirit of Prophecy volume 3 halaman 224 melanjutkan. Hal ini mengungkapkan fakta menyedihkan bahwa Allah telah menyerahkan mereka pada kebutaan pikiran dan kekerasan hati. Ada orang yang tidak bersalah, yang mungkin tertipu untuk sementara waktu karena kepercayaan yang mereka berikan kepada penipu mereka. Tetapi, jika mereka mau diajar dan benar-benar menginginkan pengetahuan tentang kebenaran, mereka akan mempunyai kesempatan untuk memahaminya. Keraguan dan kebingungan akan hilang. Mereka akan menemukan ketidakkonsistenan dari panduan palsu mereka, karena kesalahan itu sendiri memberikan kesaksian terbatas atas kebenaran. Mereka yang membuat kabar dusta adalah orang-orang yang Allah telah serahkan kepada kebutaan pikiran dan kekerasan hati. Dan pemimpin-pemimpin umat Allah yang seperti ini masih ada sampai sekarang. Dan bagi mereka yang sempat tertipu oleh kabar dusta para pemimpin, mereka punya harapan, asal mereka mau diajar dan rindu mengetahui tentang kebenaran. Sebab kabar dusta itu sendiri akan memberi kesaksian bahwa Yesus benar-benar telah dibangkitkan. Yesus, Sang Pangeran Penakluk, telah menaklukkan segalanya, baik iblis, kerajaan maut, dan kabar-kabar dusta tentang kebangkitannya. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 115, paragraf 4. Para imam dan pemimpin terus-menerus merasa takut kalau saat berjalan-jalan atau di dalam rumah mereka sendiri, mereka akan bertemu muka dengan Kristus yang telah bangkit. Mereka merasa tidak ada keamanan bagi mereka.
baut dan palang tampaknya hanya memberikan perlindungan yang lemah terhadap kebangkitan Anak Allah. Inilah fakta, para imam dan para pemimpin sudah kalah. Mereka takluk. Jadi, iblis takluk, kerajaan maut takluk, bahkan kunci maut Yesus yang pegang. Para imam dan pemimpin orang Yahudi yang membunuh Yesus juga takluk. Semua takluk karena Yesus adalah pangeran penakluk. Dan Yesus inilah yang akan bangkitkan umat-umatnya yang percaya akan kebangkitannya, bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapanya. Sebab itulah patron bagi mereka yang mati dalam Yesus. Percayalah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini. Yesus, pangeran penakluk, menaklukkan segalanya. Tidak hanya para imam dan para pemimpin Yahudi yang berusaha menyebarkan kabar dusta, malah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan membuktikan bahwa Dialah pangeran penakluk, Anak Allah yang ilahi. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua membuka hati, sehingga Kristus masuk dalam hati kami, berkuasa dalam hidup ini. Dan itulah pengharapan akan kemuliaan. Dan kami pun boleh mengabarkan kepada sesama bahwa Yesus telah bangkit. Dialah sang penakluk, bahkan kunci maut Yesus sendiri yang pegang. Sehingga barang siapa yang mati dalam Yesus akan menerima kebangkitan saat Dia datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.